ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد قدر الإيمان Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu di saluran ini dalam silsilah kajian yang membahas tentang dosa-dosa besar. Kita sudah membahas 3 dosa besar, yaitu asyirku billah, syirik, kemudian qatlun nafsi bighairi haq, membunuh jiwa tanpa hak. Yang ketiga yaitu sihir. Ini adalah kajian terakhir kita, yaitu kita berbicara ataupun membahas tentang sihir, hukuman bagi para penyihir, bahwa sihir merupakan salah satu dosa besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kita juga sudah menjelaskan kemarin ya mengenai hukum haddu sahir, ya hukum hudud bagi para penyihir, yaitu al-qatl, layak dihukum mati, li'annahu kufrun billah, karena praktik sihir itu hakikatnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggolongkannya sebagai salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan. Demikian pula diriwayatkan dari para salaf di antara Jundub, dia mengatakan haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman hudud atas orang penyihir adalah dihukum dengan pedang, yaitu hukuman mati. Dan diriwayatkan juga dari Bajalah bin Abadah bahwasanya ia mengatakan, atana kitabu Umar qabla mautihi di sana. Telah datang surat Umar kepada kami 1 tahun sebelum kematiannya. Ani qatulu kulla sahirin wa sahirah, agar menghukum mati setiap penyihir laki-laki maupun penyihir perempuan. Dan kita sudah juga menjelaskan ya beberapa bentuk sihir. Di antaranya adalah jampi-jampi yang dihembuskan, kemudian ilmu nujum, kemudian musyrah, dan beberapa bentuk jimat-jimat. Nah, ini semuanya merupakan perbuatan-perbuatan sihir yang harus dijauhi, yang harus dihindari. Demikian pula hukuman atas orang-orang yang mempercayainya atau yang mendatanginya, yaitu telah kufur kepada apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka seyogianya kita menjauhi segala macam praktik sihir, menjauhi ya para tukang sihir, dan menjauhkan diri dari tasyabuh bisahirin, menjauhkan diri dari bentuk penyerupaan diri dengan para tukang sihir ini, dan juga ya kita katakan menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepadanya. Ya misalnya dengan alasan berobat, dengan alasan ingin sembuh dari penyakit dan sejenisnya. Nah, kemudian juga kita telah menjelaskan bahwa hukuman mati atas tukang sihir ini yang berhak melakukan dan melakukan eksekusi hukumnya ataupun hukum hudud ini adalah para penguasa, yaitu para waliul amri yang memegang kendali dalam satu negeri ataupun dalam satu negara. Nah, berikutnya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan al-kabiratur rabi'ah, dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah, meninggalkan sholat.
Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Meninggalkan sholat merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Ini dapat kita ketahui dari beratnya ancaman atas para pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis telah menjelaskan kepada kita ancaman-ancaman atas orang-orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya adalah ancaman kekufuran. Orang-orang yang meninggalkan sholat diancam atau terancam kufur. Demikian pula di dalam ayat banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan sholat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59, Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka akan datang sudah mereka pengganti yang jelek, pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang lalai dalam salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka waillah, celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang-orang yang berbuat riya, yaitu salat ingin diperhatikan dan dilihat oleh orang lain. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkaitan dengan dosa ini, dengan dosa meninggalkan berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu surat Al-Ma'un ayat 107. Ya, Mus'ab bin Sa'ad, yaitu anak beliau, berkata, aku bertanya kepada ayahku, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ayahku, apa maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina hum an salatihim sahun, surat Al-Ma'un ayat 5, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Apa maksud ayat ini? Siapakah di antara kita yang tidak pernah lalai? Siapakah di antara kita yang tidak pernah tersilap? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, bukan itu maksudnya. Lalai yang dimaksud di sini adalah melalaikan waktunya, yaitu ta'khiruha an waqtiha, menangguhkannya atau mengakhirkannya dari waktunya. Dia bermain-main hingga melalaikan waktu salat. Dia bermain-main, dia sibuk dengan urusan-urusan duniawi hingga dia meninggalkan salat. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta-hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka merekalah orang-orang yang merugi. Para mufassirun menjelaskan bahwa maksud dari zikrullah di dalam ayat ini adalah as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, yaitu faman istaghala bimalihi fi bai'ihi wa syira'ihi wa ma'ishatihi wa dhai'atihi wa auladihi an shalah fi waqtiha kana minal mu'minal khasirin. Siapa saja yang sibuk dengan hartanya, sibuk dengan jual belinya, sibuk dengan penghidupannya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan anak-anaknya, hingga terlalai dari salat pada waktunya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Ulaika humul khasirun. Ibn Abbas radhiyallahu anhu
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, yaitu dalam surat Maryam ayat 59. Beliau mengatakan, "Laisa makna adaa'u tarakuha bil kulliyah." Makna adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat, bukanlah meninggalkannya sama sekali. Walakin akharuha an awqatiha, namun mengakhirkannya dari waktunya. Jadi mengakhirkan salat dari waktunya saja itu sudah mendapat ancaman yang berat, sudah merupakan satu perbuatan dosa. Bagaimana pula orang yang tidak salat, ya, tidak terpikir dan tidak terlintas di dalam benaknya untuk mengerjakan salat. Sa'id bin Musayyib, ya, Imam Tabi'in, salah seorang ulama salaf rahimahullah, mengatakan, huwa alla yusalli dhuhr hatta ya'ti al-'asr. Maksud menyia-nyiakan salat adalah dia tidak mengerjakan salat zuhur hingga datang waktu asar. Wa la yusalli al-'asr illa al-maghrib, dan tidak mengerjakan salat asar hingga datang dari waktu maghrib. Wa la yusalli al-maghrib illa al-isya, dan tidak mengerjakan salat maghrib hingga datang waktu isya. Wa la yusalli al-isya ila al-fajr, dan dia tidak mengerjakan salat isya hingga datang waktu fajar. Wa la yusalli al-fajr ila tulu'is syams, dan dia tidak mengerjakan salat fajar hingga sampai terbit matahari. Faman mata wa huwa musirrun ala hadhihi al-hala wa lam yatub wa'ada Allahu baghi. Barang siapa yang mati sementara dia tetap dalam keadaan seperti itu dan tidak bertaubat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan baghi, yaitu dia akan akan tersesat dan akan menjadi orang-orang yang sesat, dan diancam dengan baghi, yaitu wadin fi jahannam, ya, sebuah lembah di dalam neraka Jahannam, ba'idun qa'ruhu wa khabithun ta'muhu, yang sangat dalam jurangnya dan sangat pahit, yang sangat buruk rasanya. Demikian, ya, ini ancaman terhadap orang-orang yang mengakhirkan dan melalaikan waktu salat. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang budiman. Salat ini merupakan suatu amalan yang sangat agung, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan salat dalam agama Islam ini sangat besar. Salat merupakan kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama setelah dua kalimat syahadat, karena ia adalah rukun Islam yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa shaumi Ramadan wal hajj." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah iqamus shalah, menegakkan salat. Jadi salat ini merupakan rukun Islam. Ya, rukun itu tiang. Ya, tiang Islam yang kedua itu adalah salat. Dan syariat Islam sangat mengingkari orang yang meninggalkan salat. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilainya sebagai orang yang kufur. Lewat sabda beliau, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salat. Pembatas antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir. Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in, mengatakan, dahulu para sahabat Nabi tidak melihat satu amalan pun yang apabila ditinggalkan menjadi kafir, melainkan ibadah salat. Dan salat ini merupakan tiang agama, memududdin, dan agama tidak mungkin tegak tanpa salat.
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasul Amri al-Islam, wa umuduhu salah, wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok dari segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondasi dari segala urusan adalah Islam, kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiang penyangganya adalah salat, atap yang melindunginya, puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Dan salat ini merupakan amalan hamba yang mula-mula dihisab berkaitan dengan muamalahnya ataupun hubungannya, tali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallahnya, maka yang pertama-tama dihisab darinya adalah salat. Jika bagus salatnya, berarti bagus seluruh amalnya. Jika rusak salatnya, maka dia telah merugi, dia telah celaka, malang nasibnya. Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Ya, amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, maka ia beruntung dan selamat. Sebaliknya jika rusak, maka ia celaka dan merugi. Dalam riwayat lain disebutkan, jika bagus salatnya, maka baguslah seluruh amalnya. Ya, jika rusak salatnya, maka ini bertanda rusak juga seluruh amal ibadahnya yang lain. Dapat kita lihat dalam kenyataan sehari-hari, orang yang bagus salatnya, ya kita lihat bagus ya seluruh amal-amalnya yang lain. Namun kalau kita lihat sudah melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat, ya rusak salatnya, berantakan salatnya, maka berantakan jugalah amal-amal yang lain. Demikian. Dan salat ini merupakan penghibur hati bagi kaum muslimin. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau menjadikan salat sebagai penyejuk dan penghibur hati. Nabi mengatakan wajuhilat qurratu aini fis salah, dan salat dijadikan sebagai penyenang dan penyejuk hatiku. Orang mukmin akan sejuk hatinya dengan ibadah salat. Adapun munafik hatinya akan gelisah ya dengan ibadah salat ini. Mereka orang-orang munafikin itu menegakkan salat dengan kemalasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Dan apabila mereka berdiri mengerjakan salat, maka mereka berdiri dengan malas dan ya semata-mata ingin memamerkan dan menunjukkan, memperlihatkan amal mereka kepada manusia. Jadi mereka merasa terganggu, terusik ya ketenangannya dan kesenangannya dengan ibadah salat. Kita lihat ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Masih banyak kita temukan orang-orang mukmin atau orang-orang Islam yang merasa ya kita katakan kesal atau merasa jengkel dan dongkol apabila azan berkumandang. Ia menganggap ini akan mengganggu aktivitasku, mengganggu kerjaku, menghambat produktivitasku dan lain sebagainya. Nah ini adalah ciri-ciri munafikin, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Harusnya seorang mukmin itu merasa terhibur dia dengan datangnya waktu sholat, dengan sholat yang dia kerjakan. Dia merasa senang, dia merasa gembira, dia merasa bahagia dengan ibadah sholat. Karena sholat itu dijadikan sebagai penyejuk hati bagi orang-orang yang beriman. Wajuhilat qurratu aini fis shalah. Dan salat ini ya merupakan wasiat terakhir yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, ini menunjukkan tinggi dan pentingnya kedudukan salat di dalam Islam. Ya biasanya kalau pesan terakhir itu atau wasiat terakhir itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk diamalkan dan dilaksanakan. Ketika hendak meninggalkan dunia yang fana ini, beliau berpesan, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, ya jagalah salat, dan jagalah hak-hak hamba sahaya kalian. Ya, jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga salat. Ya, menjaga salat artinya menjaga pelaksanaannya. Ya, mulai dari awal kita mengerjakannya sampai akhir.
mulai dari menjaga syarat-syaratnya, ya kemudian menjaga